Baik, untuk selanjutnya setelah kita membahas mengenai teori stack, sekarang kita akan membuatkan aplikasi sederhana dalam pembuatan stack, di mana di sini sudah saya siapkan stack.html-nya, sudah saya siapkan juga HTML, head, titelnya, struktur data stack, lalu bagian body. Yang akan kita lakukan pertama kali yaitu kita isikan terlebih dahulu pembuatan di dalam bagian body. Di sini saya tambahkan terlebih dahulu form. Lalu selanjutnya saya tambahkan lalu kita berikan inputan terlebih dahulu, input tipenya text sebagai inputan nilai, kemudian name txt simpan. Lalu selanjutnya kita buatkan button. Value masukkan ke dalam stack. Oke, untuk selanjutnya kita tambahkan lagi dalam pemilihan option. Kita buatkan kembali P, lalu di dalamnya data di dalam stack. Ini digunakan dalam menampilkan data yang kita inputkan. Data-data apa saja yang sudah kita masukkan. Select, lalu di sini name, media list. Kita buatkan seperti ini saja ya. Lalu kita atur ukurannya, size kita berikan 12 saja. Di dalam sini tambahkan option. Tampilan data yang pertama. Jadi secara default dia akan menampilkan tulisan Oke, dari sini sudah. Lalu berikutnya kita akan tambahkan kembali untuk menampilkan data-data yang dibutuhkan dalam stack. Di sini kita tambahkan kembali. Yang pertama P lagi. Lalu kita berikan inputan input, tipenya text, lalu ini name-nya txt ambil, size kita atur juga 20. Oke, yang selanjutnya button, input tipenya button, lalu value-nya kita berikan tulisan ambil dari stack. Berarti sudah ada text dan button. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi button kembali. Value-nya hapus data. Hapus data stack. Ini dipakai untuk yang pertama berarti button ambil dari stack, berarti nilai dalam
stack akan kita keluarkan untuk ditampilkan di txt ambil. Kemudian button yang kedua, hapus dari stack, untuk menghapus seluruh data yang sudah dimasukkan ke dalam stack. Lalu yang berikutnya kita tambahkan kembali untuk menampilkan banyak datanya. Berarti kita gunakan saja label ID-nya txt banyak. Berarti kita berikan tulisan yang kita tuliskan. Berarti di sini tambahkan banyak data. Biar tidak menumpuk, kita turunkan. Di sini kita tambahkan kembali yaitu BR. Di sini banyak data, dia akan menampilkan jumlah data yang terdapat dalam stack tersebut. Lalu kita tampilkan juga data terakhir. Kita kopikan saja biar cepat. Ini kita tambahkan BR lagi. Lalu di sini untuk tag ID-nya, karena untuk menampilkan data terakhir, kita tambahkan txt atas. Oke, untuk tampilannya kita simpan dulu. Untuk tampilan dari bagian body yang telah kita buat, di sini kita refresh. Oke, berarti tampilannya seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke dalam Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke bagian script, di mana di sini saya tambahkan dulu scriptnya. Lalu berikutnya di sini kita buatkan pendeklarasian variabel array stack. Stack sama dengan new array kurung buka kurung tutup. Oke, selanjutnya kita akan buatkan sebuah function untuk mengisikan nilai yang kita inputkan ke dalam array tersebut. Berarti kita buatkan function push data. Push data kurung awal buka kurung awal tutup. Karena push data ini akan membutuhkan nilai, kita berikan variabel nilainya, yaitu kita tuliskan saja nilai. Berarti di dalam sini kita akan isikan ke dalam stack nilainya, yaitu dengan cara stack dot push sama dengan stack dot push kurung buka kurung tutup di koma. Berarti di sini kita isikan nilai. Oke, kita simpan. Maka kemudian untuk melakukan pemanggilan function ini, maka di bagian button ini masukkan ke dalam stack. Kita tinggal tambahkan berarti on click yaitu tadi push data. Karena dia butuhkan sebuah nilai, maka di sini kita berikan txt simpan dot value. Selanjutnya titik koma, kita akan membersihkan teks simpan tersebut. Berarti txt simpan
value sama dengan titik-titik petik 1 ya. Oke, kalau sudah, kita uji cobakan ke dalam programnya. Kita refresh, kita isikan 4, oke, 7, 1, oke, berhasil. Maka selanjutnya kita akan menampilkan data tersebut di dalam sini. Kita masuk kembali ke dalam Visual Studio Code-nya. Kita akan menampilkan data yang dimasukkan ke dalam di push ke dalam array stack tersebut. Maka di sini kita masuk lagi ke dalam bagian script, kita tambahkan function tampil data. Kurung buka, kurung tutup, kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Di sini kita akan mengolah inputan select ini langsung di dalam function. Maka kita tambahkan saja list, yaitu berupa media list tadi. Maka selanjutnya di sini di dalam on click button masukkan ke dalam stack ini, kita tambahkan kembali titik koma, berarti tampil data. Kita berikan media list seperti ini. Oke, simpan. Lalu selanjutnya kembali lagi ke dalam bagian function, sehingga di sini di dalam button ini masukkan ke dalam stack. Maka on click, saat diklik maka dia secara sekaligus akan mempush data tersebut, memanggil function push data, mengosongkan data, kemudian menampilkan data. Ini dilakukan secara bersamaan saat itu juga saat on click. Maka di sini tampil data, kita tambahkan kembali list option length sama dengan 0, kemudian lakukan perulangan sebanyak data array tersebut, data array stack. For kurung buka, kurung tutup, kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. For var i sama dengan 0, i kurang dari stack length i plus. Lalu selanjutnya di dalam sini kita tambahkan sebuah variabel baru, var data sama dengan kita ambil dari new option kurung buka, kurung tutup, titik koma, dalamnya yaitu kita ambil dari nilai stacknya, stack pada indeks ke i. Dari sini nilai dalam stack ke ini kita dibuatkan sebagai dalam bentuk option untuk dimasukkan ke dalam variabel data. Kemudian list option pada length ini kita kopikan saja, kita pastikan di dalam sini list options dot length sama dengan data. Oke, kita simpan, lalu kita cek kembali ke dalam browser. Di dalam browser kita akan cobakan untuk menampilkan data yang dimasukkan ke dalam teks ini. Kita refresh dahulu, kemudian kita tes, kita masukkan misalkan 4. Oke, tampil ya 1, 6, datanya
sudah ditampilkan dalam media list. Artinya di sini kita masuk kembali ke dalam Visual Studio Code. Artinya di sini list option.range sama dengan 0, artinya banyak data dalam media list tersebut akan dijadikan 0 kembali saat function ini dipanggil. Kemudian lakukan perulangan kembali sebanyak data yang dimasukkan. Kemudian dituliskan ulang ke dalam media list tersebut. Artinya ketika saat function tersebut dipanggil, data dikosongkan lalu dituliskan ulang kembali sebanyak data dalam array stack. Nanti saat dipanggil kembali, maka data dikosongkan dan ditulis ulang kembali dan seterusnya. Oke, kemudian kita buatkan kembali untuk function menghapus data array stack. Maka kita buatkan saja untuk yang button value hapus data stack. Kita buatkan function yang mudah dulu aja. Kita tambahkan yaitu function hapus data kurung buka kurung tutup, kurung awal buka, kurung awal tutup. Selanjutnya di sini kita tinggal tuliskan stack sama dengan kurung kotak buka, kurung kotak tutup. Lalu function ini kita tambahkan dalam button ini, hapus data stack. On click maka hapus data. Kita simpan. Lalu jangan lupa untuk mengupdate media listnya, kita tambahkan juga di sini yaitu pemanggilan function tampil data. Oke, kita simpan. Jangan lupa di sini tuliskan media listnya ya. Media list. Kita simpan, lalu kita kembali ke dalam browser. Kita refresh. Kita uji cobakan 4 2 1. Kita coba hapus. Oke. Data di dalam stack akan dihapus. Untuk mengeluarkan data atau pop data dari dalam stack, misalkan data ini akan ditampilkan di sini dengan proses pengambilan data dari stack ini, maka kita kembali lagi ke dalam Visual Studio Code-nya. Di sini button value ambil dari stack, maka kita buatkan kembali sebuah function untuk pop data. Function hapus data kita tambahkan di sini function pop data. Kurung buka, kurung tutup, kurung awal buka, kurung awal tutup. Lalu di sini kita tinggal lakukan proses pemanggilan var. Kita buatkan deklarasi baru data pop sama dengan stack dot pop. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian karena kita ingin menampilkan ke dalam teks, maka kita tinggal tambahkan juga di sini return data pop. Maka di dalam ambil dari stack ini, button ambil dari stack, kita tambahkan juga on click pop data. Kita panggil fungsinya pop data,
karena txt ambil akan kita kasihkan nilainya berdasarkan proses dari function pop data, maka txt ambil dot value sama dengan pop data titik koma, lalu kita update juga untuk media listnya. Ini kita tinggal kopas. Oke, kita simpan, lalu kita kembali ke dalam browser. Kita lakukan pengecekan kembali di sini. Kita refresh 5 1 7 3, kita ambil 3. Oke, data yang terakhir masuk akan pertama kali dikeluarkan. Oke, selesai. Maka selanjutnya tinggal menampilkan banyak data dan data terakhir, lalu mengubah tulisan undefined ini menjadi data habis. Maka kita masuk kembali ke dalam Visual Studio Code-nya. Di dalam Visual Studio Code-nya kita tinggal mengubah di bagian function pop data untuk merubah tulisan undefined tadi. Kita tinggal tambahkan seperti berikut: if kurung awal buka, kurung awal tutup, jika data pop sama dengan undefined, maka tampilkan, maka kembalikan return data stack kosong. Selain itu, kalau undefined maka kembalikan data stack kosong, else selain itu maka kembalikan nilai data popnya. Ini tinggal kita cut, kita pastikan di dalam ini. Untuk selanjutnya kita tinggal menambahkan untuk menampilkan banyak data dalam stack, kemudian menampilkan data terakhir yang dimasukkan ke dalam stack. Kita tinggal gunakan aja di dalam function tampil data ini, sehingga ketika tampil data ini dipanggil, dia akan langsung mengeksekusi banyak data dan data terakhir yang dimasukkan. Di sini tambahkan dokumen get element by id dot inner HTML. Kalau di sini banyak data, maka di sini teksnya banyak. Inner HTML sama dengan stack dot length. Kemudian untuk menampilkan data terakhir yang diinputkan ke dalam stack, kita tambahkan kembali satu function lagi, yaitu pick data ya. Function pick data. Kurung awal buka, kurung awal tutup. Oke, di dalam pick data ini kita tinggal membuat variabel baru, yaitu var data akhir sama dengan stack.length. Kemudian lakukan pengecekan jika if kurung awal buka, kurung awal tutup, jika data akhir sama dengan kosong atau data akhir sama dengan undefined, maka di sini kita tinggal kopikan saja dulu biar cepat. Txt yang kita pergunakan txt atas, dokumen element by id txt atas dengan HTML sama dengan kosong. Else selain itu
atas, maka tampilkan data step pada indeks yang terakhir, yaitu di sini berarti tinggal tambahkan data akhir -1. Jangan lupa lakukan pemanggilan untuk function pick data ini, kita gunakan aja di dalam function tampil data. Kita tinggal tambahkan pick data. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di dalam browser. Di sini kita uji cobakan, kita refresh dulu, kemudian saya coba inputkan nilai 41. Oke, di sini terlihat bahwa banyak data adalah 6 dan data terakhir yang dimasukkan adalah 5. Ketika saya ambil datanya 5, 9, oke, hapus data. Oke, banyak data kosong, data terakhir kosong. Oke, berarti untuk pembuatan program teks sederhana ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi untuk materi selanjutnya, yaitu Q. Terima kasih.